Jadi kalau nyadap getah karet tuh hidupnya ya pas-pasan sahabatku. Boro-boro pergi ke mall, nggak punya mall sih zaman dulu. Pergi ke pasar aja bisa setahun sekali. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Masih dalam suasana bulan puasa, aku mau bikin satu menu yang simple, satset, bisa dijadikan lauk nasi untuk berbuka puasa atau untuk sahur. Dan ini menjadi menu andalan mamaku pada waktu dulu aku masih kecil. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa ngabisin nasi berpiring-piring. Sambal tauco goreng. Gimana cara membuatnya? Ayo kita mulai. Bersama chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Pertama-tama kita mau iris-iris bawang merah. Jadi sambal tauco ini sangat simpel ya sahabatku. Kalau orang di kampung saya, orang Bangka, mungkin sebagian besar sering masak sambal satu ini. Jadi dulu waktu masih di kampung, waktu hidup susah, mama saya sekali masak ini bisa untuk jadi lauk 1 minggu. Jadi kita makan tuh nggak pakai lauk lain, hanya makan sambal tauco dan nasi putih anget. Itu udah bikin kenyang satu keluarga. Biasanya sambal tauco ini suka dijadikan untuk lauk ketika pergi nyadap getah karet atau pergi ke kebun. Kita pakai bawang merahnya rada banyak ya sahabatku. Kalau zaman mama aku sih boro-boro pakai bawang merah sebanyak ini. Paling 3 butir sahabatku. Jadi kalau orang Bangka tuh banyak yang tahu. Masak tauco goreng katanya. Goreng tauco gitu. Bawang putihnya kita cincang-cincang. Di sini aku juga gunakan bawang putih yang agak banyak ya sahabatku, supaya lebih enak. Kalau dulu mama aku masaknya paling bawang putihnya 1 siung. Maklumlah, hidupnya bener-bener susah pada saat itu. Jadi bawang merahnya sedikit, bawang putih sedikit. Cabe mungkin agak banyak ya, karena cabe di sana nggak beli. Tanam sendiri di belakang rumah, tinggal petik aja. Nah ini cabai keriting hijau, pakainya banyak cabai keritingnya. Cabai keritingnya kita iris tipis-tipis seperti ini. Jadi cabai keriting hijau ini dia masih muda ya sahabatku. Kalau udah hampir mateng, dia nggak enak karena keras. Pilih cabai hijaunya yang masih lembut kayak gini. Dan untuk potong-potong cabai, potong-potong bawang, paling enak tuh pakai pisau yang tajam. Ini pisau aku udah lama banget sahabatku, jarang banget aku asah. Terus kalau kita beli 1 set, dia tuh udah dapat lengkap banget, dapat pisau, gunting, batu asa, dan peeler. Nih ya sahabatku, kalau pengen punya pisau semantap ini. Soalnya sering banget sahabatku tanya, pisaunya merek apa? Oh iya sahabatku, kalau kita buat motong-motong, baiknya gunakan pisau yang berbahan stainless ya. Jangan pakai pisau yang mudah karat, karena tidak baik untuk kesehatan. Jadi tauco goreng ini dia praktis ya sahabatku. Bisa ditambahkan di nasi putih panas, kasih telur ceplok, udah enak banget. Rebus lalapan, misalnya rebus kangkung, rebus daun ubi. Nah pakai sambal tauco ini udah bisa makan. Jadi dia cocok digandeng dengan lauk apapun sih sebenarnya. Jadi ini adalah ide mama aku yang cukup kreatif di waktu miskin. Masak kayak gini, yang penting nasinya ada,
Kalau zaman di kampung orang nggak mikirin kenyang makan lauk, sahabatku. Yang penting kenyang makan nasi. Anak-anak harus makan nasi. Makan mie instan itu harus pakai nasi. Kalau makan mie instan tanpa makan nasi itu diomelin, sahabatku. Dan di sini aku tambahkan cabai keriting merah. Tujuannya supaya warnanya lebih cantik aja sih. Sahabatku, kalau nggak mau kasih cabai keriting merah juga nggak apa-apa. Ini cabainya semuanya sudah aku cuci ya. Jadi yang bikin lahap itu kan rasa pedas, rasa asin, rasa gurih. Jadi mama aku dulu pagi-pagi udah pergi ke hutan, sahabatku, nyadap getah karet, bawa nasi dari rumah. Ya lauknya ya ini, tauco goreng. Boro-boro ada lauk lain, tauco goreng, nasi anget. Kadang kalau nasinya berasnya kurang dicampur pakai jagung. Pakai singkong, bukan pakai jagung. Pakai singkong yang udah dikeringkan. Di sini aku pakein tomat supaya lebih sedap. Kalau di resep mama aku nggak ada tomat-tomatnya, sahabatku. Hanya bawang merah, bawang putih, cabai. Udah. Aku juga pakein udang kering supaya lebih harum. Udang keringnya kita tumbuk sebentar. Segini aja ya, sahabatku. Jadi dia nggak perlu yang halus-halus amat. Asal memar aja. Tapi waktu mama aku masak nggak pakai ebi ya, sahabatku. Nggak punya duit untuk beli ebi. Kita mau panaskan minyak. Ini aku gunakan minyaknya agak banyak ya, sahabatku. Kurang lebih 100 ml. Sahabatku, lihat wok aku cakep ya. Ini namanya granite cookware set. Jadi dia tuh ada wok, casserole pan, dan fry pan. Woknya ini sudah ada tutupnya, tutup kaca yang tebal. Dan dia sudah dilapisi dengan greblon Jerman yang sangat aman untuk kesehatan. Kalau beli satu set dapat bonus sutil dan ladle. Dan ini bisa digunakan di semua jenis kompor loh, sahabatku, termasuk kompor induksi. Minyaknya sudah panas, kita mau tumis bawang merah terlebih dulu. Kita akan tumis bawang merahnya sampai harum, sampai mulai kekuning-kuningan. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu kami pernah tinggal di hutan. Dan mama kami, orang tua kami sih ya, mama, papa, tuh kerjanya hanya nyadap getah karet. Jadi kalau nyadap getah karet tuh hidupnya ya pas-pasan, sahabatku. Boro-boro pergi ke mall, nggak punya mall sih zaman dulu. Pergi ke pasar aja bisa setahun sekali. Kebayang ya udiknya kayak apa. Jadi kalau dulu di kampung saya juga angkutannya malah jarang sekali. Naik bus itu masih bus yang dari kayu, bus yang terbuat dari kayu. Wah, tahun berapa itu ya, sahabatku? Yang tua-tua baru paham makan bus seperti ini. Dari Kampung Jebu itu menuju ke Parit 3, itu naik bus itu. Nah, kita jarang sekali bisa ke pasar, sahabatku, nggak ada uangnya. Bawang merahnya sudah harum, kita masukkan bawang putih. Tumis lagi sampai harum. Kita masukkan udang kering dulu, supaya dia jadi harum. Ini udang keringnya udah harum banget. Dia udah berbusa, artinya udah matang. Kita masukkan tauco. Tumis sampai tauconya harum. Yang paling hebat adalah orang tua saya, mama saya tuh berjuang sangat keras supaya anak-anaknya bisa hidup, bisa makan. Sahabatku, nanti cerita ya pengalaman hidupmu. Mungkin pernah mengalami susah seperti yang aku alami. Kita masukkan tomat. Ini sambil cerita sambil masak.
atau sambil masak sambil cerita. Tumis tomatnya sampai dia hancur, sampai dia layu banget. Kalau nggak ada tomat boleh di skip ya sahabatku. Kita masukkan kecap. Jadi kecapnya duluan ya sahabatku, supaya dia caramelize. Sebenarnya cabenya harus di awal, hanya saja karena jumlah cabenya ini cukup banyak. Kalau aku masukin di awal, kecap-kecapnya ini nggak jadi karamel. Nah, makanya aku matengin dulu tauco sama ebi sama apa lagi tuh, kecap supaya dia harum. Baru aku masukin cabenya. Tuh, dia jadi cakep nih sahabatku. Ini sengaja aku masak agak banyak buat stok. Jadi nanti kalau lapar tinggal ambil aja. Pakaiin nasi anget, pakai kerupuk, makan deh. Aku masih sering sih bikin sambal satu ini sahabatku. Nah, kalau kita males nih, ini kan bisa dijadiin stok. Kita tinggal rebus kangkung, rebus terong, atau tinggal diaduk aja di oncom gitu, atau tahu. Dia serbaguna banget. Jadi ini kayak kita matengin bumbu masak sih sebenarnya ya. Nah, nanti tinggal diaduk-adukin, tinggal di-adjust lagi rasanya. Misalnya mau ditambahin garam lagi atau apa gitu ya, biar lebih naik lagi rasanya. Masukin saus tiram. Boleh pakai micin ya sahabatku. Ini aku nggak pakein garam karena tauconya udah asin, kecapnya udah asin pastinya. Pakein sedikit gula supaya lebih enak. Nah, ini kalau sahabatku mau buat tumis kangkung, kangkungnya seduh sebentar. Ini tinggal diaduk-aduk udah jadi kangkung cah tauco. Tuh ya sahabatku, jadi ini praktis banget. Jadi menu kali ini antara aku bercerita dan aku sambil masak ini sahabatku. Nah, ini harum sekali. Oh ya sahabatku, ini wok aku ini bukannya jorok ya, karena dia pakai kecap. Jadi dia gosong-gosong di pinggir. Tapi ini begitu kena air dia udah langsung bersih lagi. Dan sambal tauco kita sudah mateng. Tuh, warnanya cakep, aromanya sedap. Ini menu yang sering mama aku masak pada waktu hidup susah. Tuh. Tapi sebetulnya dia kreatif sih ya sahabatku. Walaupun susah tapi bisa ngide bikin sambal serbaguna kayak gini. Wih, mama aku perempuan hebat ya. Ini harum sekali loh sahabatku. Sahabatku, nggak berasa mateng juga sambal tauco aku. Kamu pegel nggak dengar cerita aku? Aduh, aku kalau ceritain tentang masa lalu, mama aku suka gitu ya. Suka terharu. Jadi ini aku sudah siapin nasi putih dengan telur ceplok. Tuh, tinggal dikasih aja sambal tauconya. Kita coba ya sahabatku. Tuh, telurnya masih setengah mateng. Ini dijamin enak banget deh. Pakein sambal tauco. Lihat sahabatku. Makan. Jadi ini beneran enak banget ya. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi mau sahur, nggak perlu repot-repot tiap hari masak yang ribet. Aku jamin ya, ini kalau untuk sahur tinggal bikin telur ceplok, nasi anget, pakein sambal tauco ini, udah bisa sahur dengan kenyang. Atau untuk berbuka juga cocok banget karena praktis, nggak perlu ribet. Satu kali masak bisa disimpan berhari-hari. Pakai kerupuk, sedap. Kalau orang Bangka bilang
Nyaman, udah bebek lagi. Artinya tuh udah enaknya luar biasa. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan videonya. Kalau suka kasih like. Yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Nih bisa kalap nasi tahu.